Trotoar yang biasa dipakai dan digunakan sebagai lokasi berjualan para PKL ini ambles. Diduga akibat tergerus air hujan dengan intensitas tinggi yang turun dalam sepekan terakhir. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Karanganyar, Asihno Purwadi mengatakan, proses perbaikan diawali dengan membongkar keseluruhan trotoar yang ambles. Menurut Asihno, trotoar tersebut merupakan saluran air multifungsi, baik untuk pengairan maupun drainase. Pengamanan lalu lintas oleh Disub, pengamanan lapangan oleh DPR, kemudian kita cek bagasinya. Nanti setelah itu kita kalau sudah jalan ini, kemudian kita platnya kita perbaiki, kita bongkar yang rusak untuk kembali seperti semula. Anggarannya dari anggaran pemeliharaan drainase dan Citra Karya kita lakukan 3 minggu. Dikatakan Asihno dibutuhkan waktu 2 hingga 3 minggu untuk melakukan perbaikan. Anggaran perbaikan, kata Asihno, berasal dari biaya pemeliharaan. Iwan Iswanda di Channel TV, Karanganyar, Jawa Tengah melaporkan. Program makan bergizi gratis dinilai belum merata di berbagai wilayah. Pemerintah beralasan ini akan dilakukan bertahap, dengan sejumlah daerah menjadi prioritas. Anggaran saat ini baru bisa memenuhi kurang lebih 17 juta sasaran hingga akhir tahun. Menko Pangan Zulkifli Hasan di sela kegiatan Munas Perpadi di Diamond Convention Center Surakarta, Jawa Tengah mengatakan, program ini tetap menjadi prioritas pemerintah. Penambahan anggaran akan dilakukan namun melihat kondisi dari APBN. Memberikan manfaat kira-kira sampai 17 juta sampai akhir tahun ya. Jadi kemarin yang motong sampai Juni enggak, sampai akhir tahun 17 juta. Nah, kemungkinan nanti kalau pemerintah longgar, Bapak Presiden kalau longgar ya APBN-nya akan dilihat dulu. Kalau longgar, kalau bisa ditambah 140 triliun, maka pengguna manfaatnya bisa sampai 80 juta lebih. Anur Channel TV Solo melaporkan. Pemerintah daerah Sragen akhirnya mengambil kebijakan menutup 5 pasar hewan di Sragen selama 2 pekan terhitung mulai hari ini, Kamis 16 Januari sampai 31 Januari 2025 mendatang. Penutupan ini dilakukan sebagai antisipasi penularan semakin luas. Penutupan dilakukan juga lantaran kondisi pasar hewan itu juga sepi sejak maraknya kasus PMK. 2 dari 5 pasar hewan tersebut tergolong pasar hewan yang besar, yakni Pasar Sumber Lawang dan Pasar Ngilangin. Sementara 3 lainnya yakni Pasar Sukodono, Panon, dan Sambirejo merupakan pasar kambing. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP3 Sragen, Suparno, mengungkapkan, penutupan pasar hewan di Sragen dilakukan agar lalu lintas proses penyebaran PMK di Sragen dapat lebih terkendali. Periode pertama kita sampai akhir bulan 31 Januari sambil kita evaluasi. Kalau kan tiap hari kita ada daily report teman-teman yang di lapangan. Kalau kelihatan sudah melandai, kita evaluasi lagi, kita lapor ke pimpinan, mau diperpanjang sekali lagi itu tidak harus 1 bulan atau 2 kali pasaran atau 3 kali pasaran. Kalau sudah melandai ya dibuka kembali. Yang nanti sekarang itu tercatat resmi di kami itu 52 ekor. 52. Dari populasi total yang tercatat BPS 63.000 itu toh, 52 itu mati, yang 56 potong paksa. Kendala yang pertama kami tidak punya tenaga definitif di lapangan, misalkan mantri hewan PNS atau petugas paramedis P3K. Kami hanya punya partner petugas kawin suntik atau IB mandiri, mereka tidak punya NIP, mereka hanya kita ajak kerjasama dalam arti minta bantu. Karena bagaimana juga kan, kalau dapatnya apa mereka kok kita bantu. Kalau ada semacam pelatihan, mereka kita ikutkan. Nambah ilmu itu kan secara gratis kita timbul. Akhirnya kan timbul kerjasama. Karena kita tidak punya kewenangan untuk tak zaman mesti jadi PNS, nggak bisa. Hanya ayo kerjasama seperti itu. Dia menerangkan, selama ini DKP3 sudah menangani kasus PMK secara maksimal.
mulai dari disinfeksi, vaksinasi, dan edukasi kepada masyarakat. Anur, e-Channel TV, melaporkan dari Sragen, Jawa Tengah. Sosialisasi ulang. Masa kedaruratan sampah di DIY rupanya memantik kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah mandiri kian tumbuh. Seperti yang nampak di Pedukuhan Gumuk, RT 02 Ringin Harjo, Bantul ini. Di bawah komando Lurah Ringin Harjo, Sulistia Armaji, warga secara sadar mulai bertanggung jawab akan sampah masing-masing. Sampah rumah tangga yang biasanya hanya dibuang atau dibakar, mereka pilah sesuai jenisnya, kemudian distorkan sebulan sekali di bank sampah RT. Layaknya sebuah bank sampah, sampah yang mereka setorkan akan dicatat dalam buku tabungan. Lembaga kepengurusan yang dinakodai oleh ibu-ibu ini juga telah menerapkan sistem pendataan digital yang sudah terintegrasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Diharapkan melalui bank sampah yang diberi nama Gubris 2 ini turut berkontribusi dalam mewujudkan Bantul Bersih Sampah 2025. Biasanya bingung ya arep ndeleke sampah ning ndi. Saiki wis iso milah-milah sampah. Artinya nanti mendukung program pemerintah melalui pemerintah kelurahan bahwa tahun 2025 ini Bantul berkomitmen Bantul sudah bersih sampah. Ya, alhamdulillah kami merasa bersyukur karena sudah ada lembaga yang mewadahi kami untuk bisa memilah sampah dan membantu sampah rumah tangga agar lebih bermanfaat, membawa berkah. Dampaknya yang kami inginkan terutama wilayah RT 2 kelihatan lebih bersih, walaupun di jalan-jalan kita sekarang sudah tidak melihat sampah yang bersih. Selain RT 02, konsep serupa juga telah diterapkan di sejumlah RT lainnya di 6 pedukuhan di Kelurahan Ringin Harjo. Keberhasilan itu pun tak terlepas dari peran serta KSM Pilah Berkah yang memberikan pendampingan berkelanjutan kepada masyarakat. Sehingga cita-cita Kelurahan Ringin Harjo tuntas kelola sampah rumah tangga dapat segera terwujud. Joko Pramono dari Bantul melaporkan untuk e-Channel TV. Iya, 0,6 awal. Baik, dan telah hadir saat ini tentunya tamu kehormatan Ribuan kepala desa se-Indonesia berkumpul di Desa Ponggo, Kecamatan Polan Harjo, Klaten, Jawa Tengah untuk menghadiri peringatan Hari Desa Nasional. Peringatan Hari Desa yang jatuh pada tanggal 15 Januari ini dihadiri oleh Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko, PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana, dan pengurus pusat lembaga kepala desa. Peringatan Hari Desa Nasional ini digelar selama 2 hari, yaitu tanggal 14 dan tanggal 15 Januari. Ada 8 organisasi desa yang tergabung dalam Desa Bersatu. Hadir dalam peringatan Hari Desa Nasional yang baru pertama kali digelar secara mandiri tersebut. Ketua Umum Desa Bersatu, Asri Anas, dalam pidatonya menegaskan bahwa peringatan Hari Desa Nasional sengaja digelar di Desa Ponggo. Hal ini sebagai percontohan bagi desa lain agar bisa memanfaatkan sumber daya alam desa setempat secara mandiri dan tidak menggantungkan anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko mendukung penuh atas upaya dan menjadi komitmen para kepala desa dalam peringatan Hari Desa Nasional ini. Budiman berharap desa yang sudah kaya bisa menjadi inspirasi bagi desa lainnya dalam mengentaskan kemiskinan ini. Diharapkan organisasi-organisasi pemerintah desa ikut membantu secara nasional. Angka kemiskinan di desa masih ada di angka 13 juta dan di kota ada 11 juta jiwa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kenapa juga kita tetapkan di Ponggo? Karena kami ingin 416 kabupaten, kemudian 28 kota yang memiliki desa dari total 75.265 desa bisa melihat Ponggo secara utuh. Karena Ponggo ini adalah desa berprestasi, desa yang mampu menghasilkan PAD sampai 19 miliar per tahun. Gitu. Kita berikan aplaus kepada Pak Junaidi, Kepala Desa Ponggo. Ini adalah luar biasa, Pak. Sehingga Pak Gubernur izin melalui kesempatan ini
kami akan mencanangkan yang disebut Desa Emas 2045. Karena menurut kami, obsesi desa ke depan tidak lagi hanya disebut desa mandiri keluar dari angka kemiskinan. Menurut kami itu agak bukan lagi itu targetnya. Harusnya adalah desa yang kita sebut desa emas, di mana desa itu bisa membiayai dirinya sendiri tanpa lagi tergantung dari APBN dan APBD. Dan Desa Ponggok membuktikan ini. Kami selaku BP Tasken datang kemari, pesannya cuma satu, program dana desa, undang-undang desa, maupun program-program pemerintah Pak Prabowo Subianto yang tercantum dalam Asta Cita itu menekankan kepada pengentasan kemiskinan, di mana itu diikuti dengan program-program seperti swasembada pangan, sekolah rumah bagi warga miskin, juga makan bergizi gratis. Itu masing-masing ada badannya, itu ada kementerian gitu ya. Tugas BP Tasken memastikan saja orang miskinnya ikut menyuplai makanannya, ikut menyuplai pasirnya untuk rumahan, ikut menyuplai batu batanya. Nah, kami memastikan itu, mau menyuplai sayurnya, menyuplai gentengnya, menyuplai kacanya, tegelnya. Kami ingin orang miskinnya diikutsertakan di situ. Dan tadi yang saya sampaikan, dan tadi kami sempat ngobrol dengan Ketua Desa Bersatu dan juga dengan Ketua Akdesi, salah satu organisasi dalam Desa Bersatu, ini akan ditindaklanjuti. Lesya Syafitri, iChannel TV, Klaten melaporkan. Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sodaqah Muhammadiyah Lazismu Kabupaten Magelang pada tahun 2024 mampu menghimpun dana sebesar Rp7.793.921. Jumlah ini melampaui target yang dicanangkan sebesar Rp5.193.268.800. Kenaikan ini berdampak pada kenaikan pentas syarufan yang juga meningkat. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus Lazismu Kabupaten Magelang, Imron Rosidi, dalam rapat kerja daerah Rakerda Lazismu tahun 2025. Imron menambahkan hasil audit Lazismu Kabupaten Magelang tahun 2024 kembali memperoleh predikat tertinggi, yakni wajar tanpa pengecualian (WTP). Perlu kami laporkan pada pimpinan daerah Kabupaten Magelang, capaian tahun 2024 hasil audit kita, alhamdulillah kita kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Jadi untuk produksi akuntan publiknya kita sudah sangat memuaskan karena ini predikat tertinggi di tingkat akuntabilitas kita. Transparansi, amanah itu sudah teruji dengan kita diaudit oleh akuntan publik. Yang kedua, pencapaian kita naik aja, naik terus. Jika target tahun 2024 kemarin kita targetnya adalah 5,1 miliar dan capaian kita di tahun 2024 adalah 7 miliar rupiah. Jadi dari target kita mencapai di angka 135%. Tapi tantangan kita tahun 2025 dengan capaian yang sebesar itu, kita ditarget oleh wilayah yaitu sebesar 9,66 miliar tahun 2025 ini. Acara Rakerda Lazismu Kabupaten Magelang dihadiri Badan Pengawas Lazismu Kabupaten Magelang, Tohirin, seluruh pengurus Lazismu daerah, pengurus kantor layanan dan unit kantor layanan. Turut hadir para ketua pimpinan cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Magelang. Rakerda mengangkat tema sinergi cabang, ranting dan masjid Muhammadiyah. Hadir dan membuka acara Rakerda, Ketua PDM Kabupaten Magelang M. Nasiruddin. Dalam arahannya, M. Nasiruddin mengapresiasi kinerja Lazismu Kabupaten Magelang yang semakin meningkat dan terus memberi manfaat bagi masyarakat. Hari ini bismillah dengan senang hati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang yang pertama memberikan apresiasi kepada Lazismu Kabupaten Magelang. Lazismu Kabupaten Magelang mulai tahun kemarin lembaga majelis
memungkinkan dibiayai dari lazis apabila sedia untuk mengurusnya, sedia untuk minta lazismu, dan kemudian kegiatannya salah satunya memang itu, dan semua UPP, semua unsur pembantu pimpinan. Oleh karena itu standar pengelolaan dana lazismu harus kita sosialisasikan kepada seluruh unsur pembantu pimpinan lazis dan lembaga, sambil kita berusaha untuk terus saja menyosialisasikan kesadaran berzakat berinfak kita. Selain mengevaluasi kinerja dan membahas program kerja, sejumlah materi juga disampaikan dalam acara ini, yakni perkembangan unit kantor layanan lazismu Donorojo Martoyudan. Ya, saya kira yang pertama kami apresiasi dengan lazismu Kabupaten Magelang ini yang luar biasa. Artinya dari sisi target ini melampaui yang sudah ditetapkan. Ini kerja keras seluruh komponen, mulai dari pimpinan di tingkat daerah maupun cabang, termasuk yang ujung tombaknya adalah di tingkat KL ini luar biasa, kompetisasi. Nah, harapannya nanti untuk ke depan di tahun 2025 ini nanti target itu bisa melampaui lagi, harapannya begitu. Jadi bisa lebih memberikan manfaat untuk seluruh masyarakat, baik untuk pendidikan, kemudian sosial, dan terutama adalah terkait dengan pengembangan ekonomi dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat secara lebih luas. Semua bahwa lazismu Kabupaten Magelang sudah mendapatkan WTP, itu artinya bahwa pengelolaan lazismu Kabupaten Magelang ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan, sehingga dengan WTP ini adalah akuntabilitas, kemudian pengelolaan ini bisa dipercaya, sehingga harapannya masyarakat itu bisa lebih mengamanahkan zakat infak sedekah kepada lazismu Kabupaten Magelang, bisa dengan melalui KL-KL yang ada di tingkat kecamatan. Saya kira itu. Pada kesempatan tersebut, lazismu Kabupaten Magelang memberi penghargaan kepada 6 kantor layanan paling berprestasi. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi, iChannel TV melaporkan. Dua bibit pohon pule yang berada di makam Kiai dan Nyai Kromo Ijoyo yang berada di Dusun Ketingan, Kelurahan Tirtowadi, Kepanewon, Melati, Sleman, Yogyakarta ini mulai dipindahkan oleh petugas pembangunan jalan tol. Dipindahkannya dua makam tersebut karena berada di tengah-tengah akses pembangunan jalan tol Jogja-Solo. Pemindahan makam pun menggunakan prosesi adat Jawa. Selain itu, menghargai masyarakat atau leluhur warga setempat, prosesi pemindahan dua makam ini juga untuk mempertahankan heritage budaya yang ada di Yogyakarta. Ya kita kan doa ya, ya pokoknya kita minta restu. Airnya dari keraton ya, Kristi? Air biasa. kemudian makna daripada arah kakak tadi apa Kristi? Minta restu. Ada jenis bunga khusus Kalau kita nyekar itu kembang setaman. Kalau pohon pule itu karena sama yang di sini atau? Iya kan yang di itu kan mau di apa namanya? Mau dipotong toh gitu. Nah, kita cari pengganti. Oh, ngaten. Karena yang di makam 2 orang, jadi pohonnya jadi. Oh. Kan kalau itu kan cuma 1 kan. Prosesi pemindahan dua makam leluhur ini memakan waktu 2 hari, yakni pada hari pertama dilakukan pemindahan 2 bibit pohon pule dan di hari kedua di 2 makam dipindahkan. Bersama bunga setaman yang sengaja didatangkan dari Keraton Yogyakarta, sepasang pohon pule tersebut diarak bergodo menuju ke makam yang baru setelah 500 meter dari lokasi makam Kiai Mbah Kromo Ijoyo dan Nyi Kromo Ijoyo tersebut. Usai diarak, kemudian 2 pohon pule tersebut ditanam di belakang makam bersamaan dengan bunga setaman tersebut. Ya baik, ini termasuk karena proyek tol Jogja Solo paket 2.2 ini di STA 56+76. Jadi ini merupakan main road, nanti bakal jadi nanti ditimbun Pak. Jadi area sini adalah timbunan, dan untuk di pas makam Kiai Kromo Ijoyo atau Mbah Celeng itu ada bokalpet atau
box pedestrian yang untuk akses masyarakat ke embung. Jadi itu memang harus ada relokasi makam seperti itu Pak, dan kami sudah berkoordinasi, matur selaku pelaksana proyek, kami koordinasi dengan Pak Kepala Desa, kemudian tokoh masyarakat, kemudian yang terakhir kita juga matur petunjuk dari Keraton untuk prosesi pemindahan tersebut, kira-kira seperti itu. Itu proses pemindahan berapa lama dilakukan nantinya? Proses pemindahan cuma sehari aja Pak, besok sudah mulai bisa dipindahkan setelah prosesi ini dan plus pemotongan pohon tersebut. Dan pohon pulenya itu tadi atas petunjuk beliau Gusti Mangkubumi dikersake untuk masuk ke keraton. Jadi nanti kita potong sedemikian rupa supaya bisa dibawa ke keraton. Setelah tiba di makam yang baru, kemudian 2 bibit pohon pule tersebut ditanam di belakang makam yang diikuti dengan bunga setaman yang kemudian disiram dengan air suci dari keraton. Kiai Kromo Ijoyo atau Mbah Celeng tersebut merupakan sosok yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai prajurit Pangeran Diponegoro yang melawan penjajahan Belanda. Dahulu sosok Mbah Celeng sangat dihormati oleh masyarakat sekitar yang sekaligus sosok penghuni pertama dusun tersebut. Demikian laporan tim iChannel TV dari Sleman, Yogyakarta. Desa yang ada bangunan di atasnya yang menunggu untuk penggantian bangunan. Polres Magelang Kota menggelar acara tradisi penyambutan dan pelepasan Kapolres. Kegiatan ini sebagai tanda pergantian Kapolres lama dengan Kapolres yang baru. AKBP Anita Indah Setianingrum menggantikan AKBP Danang Bagus Purwo. Prosesi acara tradisi diawali ketika AKBP Anita Indah tiba di gerbang Mako Polres Magelang Kota, disambut polisi cilik TK Kemala Bayangkari 82 dan jajaran Polres Magelang Kota. Polisi cilik ini mengalungkan bunga dan membacakan puisi sebagai simbol penyambutan hangat kepada pemimpin baru. Setelah itu, AKBP Anita disambut dengan pasukan pedang pora oleh pejabat utama Polres Magelang Kota, diikuti seluruh anggota Polres Magelang Kota. Satu persatu anggota Polres Magelang Kota disalami oleh pejabat baru. Acara dilanjutkan dengan penyerahan kunci kantor Polres dan pemotongan pita di depan pintu utama kantor Polres Magelang Kota. Di depan anggota Polres Magelang Kota, AKBP Danang berharap agar seluruh jajaran tetap menjalankan tugas pelayanan masyarakat dengan tulus dan ikhlas. Saya yakin Ibu Kapolres Magelang Kota yang baru akan bisa berbuat lebih banyak daripada apa yang sudah saya kerjakan masyarakat. Tentunya dalam bingkai kebaikan, dalam bingkai pelayanan, lingkungan pelayanan masyarakat, penegakan hukum, bahkan pemeliharaan kamtipmas. Tetap menjaga hati kita masing-masing rekan, di mana apapun yang kita lakukan rekan, dan menjadi tugas pokok kita dalam pelayanan kepada masyarakat dan objek yang memang ada dalam masyarakat, baik output maupun outcome untuk masyarakat, kita laksanakan tetap dengan tulus dan ikhlas. Sementara AKBP Anita Indah Setianingrum dalam sambutannya mengajak untuk bersama-sama menjaga kamtipmas yang kondusif di wilayah Polres Magelang Kota. Kapolres mengajak seluruh jajaran untuk bekerja sama dengan baik dalam menjalankan tugas. Kita harus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Polri harus selalu hadir melayani masyarakat. Magelang Kota Baru mengajak para PJU, rekan-rekan perwira, dan seluruh anggota untuk kita bersama-sama menjaga kamtipmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Magelang Kota. Itu sangat penting rekan-rekan, karena hakikat pemimpin bukanlah dia orang yang hebat, akan tetapi dengan adanya tim yang kuat, tim yang solid, tim yang mampu untuk kita bekerja sama dengan baik, kita akan mencapai tujuan sesuai dengan keinginan kita, harapan kita. Kemudian kita harus berupaya
untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Kita harus senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan rasa. Kita harus meningkatkan atau membuat Polri senantiasa dicintai masyarakat. Polri menjadi presisi, niatkan dalam diri kita ketika kita akan bekerja, melangkah keluar pintu dari rumah kita. Niatkan kita harus bekerja merupakan suatu ibadah. Ya insya Allah nanti ketika kita akan bekerja dengan tulus dan ikhlas, bekerja dengan baik, kita akan mendapatkan imbalan istighfar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berpikir baik, kita harus berprasangka baik, dan kita harus selalu berbuat baik. Baik menjadi orang penting, namun lebih penting menjadi orang yang baik. Prosesi pedang pora diakhiri dengan pelepasan AKBP Danang Bagus Anggoro meninggalkan kantor Mako. Dengan sabar di tengah hujan rintik-rintik satu persatu, Danang menyalami ratusan anggota Polres Magelang Kota yang berjajar di halaman hingga pintu gerbang untuk selanjutnya menuju ke tempat tugas yang baru di Polres Kemang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi, HNS TV, melaporkan.